Assalamualaikum ibu-ibu kader sekalian. Ya, bagaimana? Sehat semuanya ya? Oke, kali ini kita akan mempraktekkan yang namanya perawatan payudara atau bahasa lainnya adalah breast care. Nah, perawatan payudara ini ditujukan juga untuk meningkatkan produksi ASI, tetapi dengan cara memijat bagian payudaranya langsung. Berbeda dengan pijat oksitosin. Dari hasil penelitian, memang antara pijat oksitosin dengan breast care itu lebih efektif pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi ibu-ibu bisa memilih di antara keduanya, atau kita bisa memilih karena kasusnya seperti apa. Kalau yang pijat oksitosin itu biasanya di hari pertama, kedua ibu merasakan ASINya kurang. Nah, itu yang paling tepat adalah dilakukan pijat oksitosin. Atau pada saat ingin memerah ASI pada ibu-ibu yang bekerja, biar ASINya itu penuh dulu sebelum diperah, itu bisa dipijat oksitosin. Tetapi kalau breast care itu lebih tepatnya itu pada mereka yang mungkin merasakan seperti gini, ngerangkai gitu ya, istilah bahasa lainnya itu, atau bengkak di payudara itu sulit untuk keluar, mungkin karena ada gangguan dengan menyusui, bayinya mungkin belum bisa menyusui sehingga produksi ASINya itu tinggi tetapi tidak ada yang menyusu gitu sehingga penuh. Nah, seperti itu kasusnya, maka kita bisa melakukan breast care. Ya, tujuannya masih sama untuk meningkatkan produksi ASI, tetapi di sisi lain juga bisa meningkatkan kenyamanan ibu, karena ibunya jadi lega ya, lega karena ASINya itu bisa dikeluarkan ya, jadi produksinya tidak menumpuk seperti itu. Nah, nanti tata caranya akan dijelaskan pada bagian yang lain. Demikian ibu-ibu. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemijatan payudara atau breast care. Yang pertama, kita masih menggunakan minyak ya, minyak bisa pakai baby oil atau minyak goreng yang masih bagus. Nah, minyak ini nanti kita ambil dulu kapasnya, ditunjukkan kapasnya. Nah, kapasnya harus yang lebar seperti itu supaya cukup untuk menutupi puting sampai ke hitam-hitam atau areola ya. Jadi harus yang lebar kapasnya, kapas yang untuk kecantikan itu juga boleh. Kemudian minyak atau baby oilnya bisa dituangkan di kapas secara merata ya, karena nanti tujuannya adalah untuk mengompres. Nah, dua ya, karena kanan kiri payudaranya, jadi kita pakai dua kapas. Nah, kemudian setelah itu yang lainnya lagi adalah kita bisa menggunakan handuk untuk nanti menutupi ibu. Handuknya boleh dua, yang di depan satu, yang di belakang satu, karena ibu memang harus harus dilepas bajunya. Kemudian ada satu lagi, itu air. Ibu bisa langsung gebyur ya kalau di rumah ya. Kalau di sini kita pakai air, dikasih baskom, itu air hangat. Air hangat boleh, air dingin juga bisa. Kemudian boleh pakai washcloth. Begitu alatnya. Tindakan, dan sesudah melakukan tindakan, kita bisa melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan bisa dilakukan menggunakan hand rub atau hand sanitizer, dan juga cuci tangan langsung di keran menggunakan air bersih yang mengalir. Gerakannya sama. Yang pertama kita ambil dulu hand sanitizernya atau hand rubnya, kemudian digosok-gosokkan di telapak tangan ya, kemudian ke punggung tangan dua-duanya. Kemudian berikutnya di sela-sela jari tangan, dan berikutnya gerakan mengunci ya di buku-buku tangan. Kemudian diputar-putar di bagian telapak tangan dua-duanya, dan diputar-putar lagi di bagian jempol kedua-duanya. Nah, di tangan ibu harus diposisikan duduk seperti ini.
Oke, duduk dan kita ada di belakang ibu yang mau kita pijat. Nah, setelah itu bajunya ibu harus dilepaskan ya. Jadi ini harus tidak karena kita akan melakukan pemijatan di area payudara sampai payudaranya terbuka seperti itu. Kemudian kita pasang untuk handuk bisa di depan pasien atau di pangkuannya persis di bawah payudara supaya ketika ada ASI mungkin yang keluar tuh bisa langsung ke situ. Kemudian di belakang tujuannya supaya ibu tidak kedinginan selama proses pemijatan ya. Setelah itu kita bisa mulai dengan cara mengompres puting sampai areola atau hitam-hitam. Nah, kesemuanya harus tertutupi karena daerah situ biasanya kotor ya, atau terlewatkan oleh ibu yang hamil maupun sudah melahirkan, itu kadang tidak dibersihkan. Ini bisa kita lakukan 2-3 menit. Nah, setelah 2-3 menit kemudian kita ambil dengan cara diputar seperti itu supaya kotorannya benar-benar terdana. Nanti akan terlihat kalau memang kotor, nanti di kapasnya itu akan terlihat. Yang satunya juga demikian. Oke. Kemudian kapasnya boleh dibuang.